Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat Kopi Inspirasi 81. Kawan-kawan semuanya, ada beberapa hal yang harus saya share kepada teman-teman semuanya ya, sebagai pelaku usaha tani, terutama untuk teman-teman yang usaha sawit mandiri ya teman-teman ya, yang dikelola secara mandiri ya. Ini jangan sampai kita luput dari hal-hal berikut ini, terutama pada saat pemupukan ya teman-teman. Nah, ada dua hal penting yang harus diperhatikan kita sebagai pemilik usaha tani ini dalam hal bertani kelapa sawit ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pada saat pemupukan ya, profesi kita ini sekarang adalah sebagai pengawas. Kalau di perusahaan kan ada pengawasnya sendiri teman-teman ya, dimana pengawasnya selalu memantau pada saat jalannya pemupukan. Nah, kita pemilik sawit, maka kita sebagai pengawasnya atau ada yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya pemupukan yang dilaksanakan. Apakah semua pohon sudah terpenuhi dosisnya pada saat pemupukan? Itu kita pantau teman-teman ya. Kita pantau ke lahan langsung. Nah, untuk yang pertama ini biasanya sering juga teman-teman melakukan. Tapi yang kedua teman-teman ya, pengecekan setelah pemupukan. Apa saja yang dicek? Apakah benar setiap lubang itu ada pupuknya? Ini sangat penting ya teman-teman. Dan apa benar juga setiap lubang yang sudah diberi pupuk itu sudah ditutup dengan baik. Nah, ini hal sepertinya sepele tapi sangat dibutuhkan teman-teman, sangat diperlukan oleh petani sawit mandiri. Nah, kita lihat di piringan teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Dalam satu pohon ini apakah sudah ada 3 titik yang diberikan ya? Contohnya ini 1, kemudian di situ ada 2 ya, nih ya, kemudian di sana lagi ada 1 lagi, berarti 3. Sudah benar teman-teman ya. Dan apakah di dalam ini sudah ada pupuknya atau tidak? Saya kira ini yakin sudah ada, karena di pinggir-pinggirnya ada terserak pupuk-pupuk yang lain ya teman-teman. Nah, kita cek. Nah, ini bagus teman-teman ya. Kemudian ini belum diinjak teman-teman, belum rapat ya. Sebaiknya diinjak lebih rapat lagi, sehingga kalau ada air yang ingin lewat itu pupuknya tidak hanyut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tujuan kita kan pupuk ini tersedia di dalam tanah, bukan berserakan di atas tanah. Nah, seperti ini ada juga ya. Makanya, nah tapi ini belum rapat. Kita kalau ketemu yang belum rapat, kita injak kembali menjadi lebih rapat kembali. Nah, ini salah satu keuntungan kita datang menilai atau mengecek hasil pemupukan yang sudah diberikan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada contohnya seperti ini. Nah ya, sudah ada. Kita cek teman-teman. Nah, ini belum ada pupuknya teman-teman ya. Nah, ini sudah di lubang 3 lubang tapi tidak ada pupuknya. Ini 1, kemudian 2, nah ya, kemudian 3. Nah, ini tidak ada pupuknya teman-teman. Nah, hal seperti ini tidak perlu kita juga menyalahkan si tukang pupuk ya. Namanya manusia itu pasti ada khilaf dan salah, kelupaan dan lain sebagainya teman-teman. Kadang-kadang kan si tukang cangkul dengan si tukang pupuknya ini kan berjarak mungkin agak jauh, sehingga kelewatan. Pada saat pupuknya itu kelewatan. Kita bisa cari pupuknya kembali teman-teman. Tapi kalau perusahaan kadang-kadang bosnya, kita sebagai bos misalkan ada yang kurang pupuknya, mau kita laporkan ya kita sendiri yang kena, karena kita bertugas sebagai pengawas itu sendiri. Tapi kalau kita pengawasnya dan kita pemiliknya, ya nggak apa-apa, kita carikan pupuk kembali ya. Walaupun tidak pupuk yang sama, misalkan ini kemarin 13627, ya nggak apa-apa kita kasih 16 ya teman-teman. Paling 1-2 pohon saja, tapi kita harus kasih pupuknya ya. Nah, seperti ini kelupaan ya, atau kelewatan dalam hal memupuk. Oke, nah ini ketemu 1 ya teman-teman. Nah, seperti ini kan sangat penting. Bayangkan kalau ini tidak kita berikan pupuk dan dia harus 3-6 bulan ke berikutnya tidak kita pupuk, karena kita anggap sudah terpupuk semua. Maka sawit yang 1 ini nanti akan mengalami stres berlebihan. Nah, tadi 1 ya teman-teman. Kemudian tadi saya melihat 1 lagi di sebelah sana ya. Nah, seperti ini kan sebenarnya tidak ada masalah teman-teman dengan
masih berlubang seperti ini ya, walaupun tidak sempurna tapi dia sudah di dalam ya, sudah di dalam. Nah, tapi yang kita takutkan kalau airnya itu sangat deras, misalkan hujan deras ya, otomatis ini kena air kemudian dia kan mencair ya, terurai dengan air, mencair kemudian membeludak airnya terus keluar. Pas deras akhirnya keluar semuanya ya, keluar kemudian malah arahnya ke sana ya, arahnya ke rumputnya yang menjadi subur ya. Tujuan kita kan nggak begitu ya, mungkin arahnya ke sini juga paling kepiringan juga ya, tapi tujuan kita nggak seperti itu. Tujuan kita adalah kita benam untuk tersimpan di dalam tanah. Pupuk yang kita berikan di sini sedikit demi sedikit unsur haranya itu akan diserap oleh tanaman kita, jadi tidak langsung habis terkena air gitu ya teman-teman ya. Satu hari Anda ke ladang juga sangat beruntung, ada berapa pohon sudah diselamatkan. Nah ini teman-teman ya, ini yang saya bilang, ini sudah di lubang tapi belum ada pupuknya. Nah ini pentingnya kita mengontrol di lahan kita setelah pemupukan ya. Oke, nah ini ada 3 lubang dan ketiga-tiganya belum diisi. Nah oke, nah ya, ini pentingnya kita ke lahan. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah terbiasa bertani pasti akan mengecek lahannya ya setelah pemupukan. Bagi yang belum melakukan ya, belum terbiasa dengan hal yang kedua ini, pengecekan setelah pemupukan, segera dilakukan teman-teman ya. Setelah pemupukan maka Anda cek kembali. Nah ini hal yang positif yang bisa kita kita share ke teman-teman ya. Semoga bermanfaat video-video yang seperti ini, dan semoga apa yang kita pingin ke depannya, sawit kita menjadi sawit yang lebih bagus itu tercapai ya. Oke, sampai di sini semoga bahagia selalu dan sukses selalu buat teman-teman semuanya, dan semoga video saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.